Ya, saya menyambut Bapak Ibu Saudara semua yang boleh hadir bersama beribadah di APL Tower lantai 22 ini dan juga teman-teman yang mungkin menyaksikan secara online di online platform kami di YouTube dan juga di Instagram dan mungkin di TikTok ya. Oke, hari ini kita akan berdiskusi mengenai iman untuk diproses Bapak Ibu Saudara. Nah, seperti biasa Bapak Ibu Saudara bisa berkoresponden dengan saya lewat email saya di sehatdijiwa@gmail.com atau di Instagram saya di JT and the Dreamers. Ya, jadi saya senang sekali kalau bisa berdialog dengan Bapak Saudara dan teman-teman yang lain ya. Jadi Bapak Saudara, hari ini saya mau berdiskusi mengenai suratnya Rasul Paulus ya. Pada waktu Rasul Paulus itu di Efesus. Nah, jadi kehidupan kita ini saat ini adalah hasil dari keputusan yang kita buat kemarin. Amin. Dan keputusan yang kita buat hari ini akan menentukan apa jadinya kita di waktu yang akan datang. Nah, oleh karena itu kita nggak bisa sembarangan untuk ambil keputusan, Bu Saudara. Kita harus pastikan keputusan yang kita ambil itu memang sudah dipikirkan baik-baik, sudah mendapatkan tuntunan daripada Roh Kudus sehingga dalam menjalaninya kita penuh dengan tekad dan juga keberanian. Amin. Nah, saya mau buka firman Tuhan di Galatia 6 ayat 7 sampai 8. Sudah? Oke. Ya, saya baca buat Bapak Saudara ya. Galatia 6 ayat 7 sampai 8 di Alkitab terjemahan baru. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Nah, jadi pada waktu itu di Galatia, Bapak Saudara ya, Rasul Paulus ini nulis karena ada pertentangan, ada sekelompok orang yang ngajarin sebuah pemahaman teologi A dan ada sekelompok yang lain yang mengajarkan teologi yang B, yang rada berlawanan. Jadi mereka langsung sering banget berdialog gitu ya, mereka saling berdebat. Terus udah gitu pada waktu kebenaran diungkapkan dan ada yang menang dan ada yang salah pendapatnya, tiba-tiba yang menang ini kayak merasa tuh kan gue yang bener gitu. Dan yang salah juga kadang-kadang gak mau bertobat. Makanya Paulus bilang, Paulus tulis nih supaya pertentangan ini selesai, dia bilang ya, apa yang kamu tabur itu kamu tuai. Jadi hati-hati sama hal ini. Nah, hal ini juga berlaku kepada jemaat di Galilee, di APL Tower lantai 22. Saya mau ingatkan setiap kita, termasuk diri saya sendiri, hati-hati, apa yang kita tabur itu juga akan kita amin. Oleh karena itu perhatikan baik-baik apa yang saudara tabur hari-hari ini ya, supaya kita nggak salah pada waktu nanti kita menuai. Nah, saya lanjutkan Bapak Saudara. Jadi keputusan saudara itu menentukan arah masa depan saudara ya. Kemarin itu saya berdiskusi dengan beberapa teman Bapak Saudara ya, saya undang beberapa teman saya ngobrol, terus ngobrol ngalor ngidul gitu ya. Kami berenam atau bertujuh gitu. Nah terus udah gitu dalam namanya ngobrol ngalor ngidul ya kita mengalir aja dan akhirnya kita bahas mengenai pinjol Bapak Saudara. Pinjaman online. Nah Bapak Saudara tahu dari 7 peserta di meja itu ya, yang tidak terlibat pinjol hanya 1 Bapak Saudara. Oke, nah yang beda adalah beda jumlahnya. Nah tapi sebagian kita ya, sebagian kita itu bingung bagaimana kalau kita punya cicilan, kita punya hutang, ya kita terlibat pinjol, bagaimana menyelesaikannya. Nah kita berdiskusi di situ. Nah jadi pada waktu itu kita dalam diskusi kita belajar sesuatu bahwa memang kayaknya kita mesti pikir dengan lebih serius ya. Apa yang kita akan lakukan, karena apa yang kita lakukan sekarang, riaknya itu seperti batu dilemparkan kepada air, ada riaknya yang menimbulkan gelombang-gelombang itu, gelombang keputusan kita, itu mempengaruhi arah masa depan kita. Amin. Nah, jadi hidup kita itu adalah serangkaian pengambilan keputusan yang kita buat, Bapak Saudara. Kita jadi apa, saudara jadi apa 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, sebenarnya bisa diprediksi dari apa yang Bapak Ibu Saudara lakukan saat ini. Oke, nah jadi kita tahu bahwa kita harus lebih hati-hati dalam mengambil keputusan. Masalahnya adalah seringkali
Kita punya masalah karena kita bukan pengambil keputusan yang baik, Bapak Ibu Saudara. Kita banyak bingungnya. Nah, saya akan bahas ya 6 poin, nggak hanya 6 sebenarnya ada lebih banyak lagi, tapi yang saya mau bahas di sini adalah 6 poin yang biasanya menyebabkan kita itu sulit ambil keputusan atau mungkin gara-gara bias ini kita malah sering ambil keputusan yang keliru. Oke? Nah, judul tema firman Tuhan yang saya bawakan pada siang hari ini adalah iman di dalam proses. Jadi ketika kita dalam proses Tuhan, kita perlu iman, Bapak Saudara. Nah, iman adalah berbicara tentang pengambilan keputusan. Nah, ini adalah 6 bias yang umumnya sering yang membuat kita itu ngeblur dalam pengambilan keputusan. Oke, yang pertama adalah ilusi kesempurnaan, Bapak Saudara. Ya, banyak orang kalau ambil keputusan itu pengennya yang sempurna dulu. Nah, gara-gara dia pengen yang sempurna, makanya kadang-kadang dia terlambat mengambil keputusan. Dia pengennya yang perfect, dia nggak mau yang berproses. Pada dasarnya Tuhan kita itu sangat tertarik dengan yang namanya proses. Tapi kita tertarik sama yang namanya sempurna, Bapak Saudara. Oke, mau bikin apa langsung bagus. Nah, saya bersama beberapa teman kami lagi menggodok sebuah konsep bagaimana pemberdayaan gitu ya. Bagaimana semua orang di komunitas saya itu berdaya gitu. Bagaimana semua orang itu bisa punya fungsi ekonomis gitu ya. Kita bikin usaha apa nih? Kita kerja apa yang bisa dilakukan nih supaya masing-masing setiap anggota dari komunitas saya itu punya fungsi ekonomis, bisa menjalankan fungsi ekonomisnya, Bapak Saudara, bisa kerja gitu ya, bisa menghasilkan. Nah, setiap kita diskusi jebakannya adalah ilusi kesempurnaan. Kalau mau jualan, jualan yang kalau gitu mesti dipikirin store-nya dulu. Kita mesti pikirin menunya dulu, variannya dulu, berapa harganya, promosinya dulu. Kita pikirin apa? Itu semua nggak salah, Bapak Saudara, itu semua harus dipikirin. Tapi kalau kita menunggu sempurna baru kita berjalan, maka kita terlambat. Kadang-kadang satu langkah itu jauh lebih penting daripada sempurna baru jalan. Oke? Berprogres itu lebih penting daripada hasil yang harus sempurna. Yang mengerti katakan amin. Terima kasih Bapak Saudara sudah membantu saya, kasih saya semangat gitu ya. Haleluya. Nah, yang kedua adalah mentalitas instan. Kemarin itu saya lagi diskusi sama istri saya, Bapak Saudara ya. Jadi bukan lagi diskusi sih, lebih tepatnya saya nguping dia doa gitu ya. Jadi istri saya lagi handle sebuah project dan saya ngeliat dia semangat sekali gitu ya sama project ini. Dia begadang gitu kan, nggak biasa-biasanya deh kayak bukan istri saya. Ini saya lihat kirain orang lain, nggak taunya istri saya gitu. Kok ada di kamar ini gitu ya. Terus udah gitu dia lagi doa sambil di depan laptop. Aduh Tuhan, dia bilang, kalau bisa Tuhan lalukanlah proyek ini biar semuanya selesai dan saya bisa hidup tenang, kembali tidur siang, dia bilang gitu kan. Terus udah gitu saya nyeletuk, hati-hati saya bilang. Tuhan itu kadang lebih peduli sama proses kita daripada keinginan kita untuk instan, untuk selesai, untuk cepat berlalu. Nah, jadi dengan kata lain, Tuhan itu sangat peduli sama saudara untuk saudara bertumbuh, belajar sesuatu daripada Tuhan buru-buru melakukan mujizat sehingga saudara telat mengalami dia. Sehingga saudara enggak mengalami dia atau sehingga saudara enggak mengenal dia. Kadang-kadang untuk mengenal Tuhan, untuk mengalami Tuhan, kita harus melalui proses. Nah, jadi mentalitas instan ini juga merupakan bias dalam kita mengambil keputusan, Bapak Saudara. Ya. Nah, saya punya beberapa cerita. Pertama namanya Billy Bob. Nah, si Billy Bob ini memenangkan lotre, Bapak Saudara. Kaya secara instan. Oke? Dia memenangkan Texas Lottery. Jumlah uang yang dimenangkan adalah 31 juta US dollar. Setara 473 miliar rupiah pada tahun 1997. Ya. Pada waktu itu kondisi keuangannya lagi nggak stabil. Tapi begitu dia dapat begitu banyak uang, apa yang dia lakukan? Dia beliin semua keluarganya dan teman-temannya rumah. Ya. Dari mentalitas instan ini. Dan uang lotre itu dia gunakan untuk berfoya-foya, ya kan. Nah, tak lama setelah itu dia dapat teror. Banyak orang tiba-tiba mau dekat sama dia, mau ambil benefit dari dia.
Oke, dia harus ganti nomor dan lebih parahnya lagi, dia melakukan kerjasama, dia bikin bisnis, tapi karena nggak punya pengalaman, nggak punya keahlian, bisnisnya bangkrut, Bapak Saudara, dan dari tahun 1997 dan dia ditemukan mati bunuh diri pada tahun 1999, hanya berselang beberapa tahun saja, hanya berselang 2 tahun aja, Bapak Saudara, ya. Dan dia menembakkan pistol ke dalam kepalanya, sebelum meninggal dia menuliskan pesan, Bapak Saudara, menang lotre adalah hal terburuk yang pernah terjadi dalam hidup saya. Jadi sesuatu yang instan itu kadang-kadang belum tentu hal itu baik, Bapak Saudara. Ya, kita senang sama mentalitas instan. Saudara pengen apa? Pengen jadi penyanyi. Ada kompetisi, kalau menang instan jadi artis. Ya kan? Saudara skip the process. Ya, kita pengen jadi apa sekarang? Banyak banget mentalitas instan, kelas-kelas kita bisa ambil. Ya, dengan mudah kita mau jadi sesuatu. Oke? Tapi kadang-kadang dengan mentalitas yang instan seperti itu, kita skip the process. Kita nggak lagi lalui prosesnya, Bapak Saudara. Oke? Nah, terus yang kedua, namanya adalah Ibu Sharon Tirabassi namanya. Oke? Nah, Ibu Sharon ini juga menang lotre tahun 2004. Ya, lalu dia langsung gunakan uangnya untuk beli mobil, rumah baru, liburan kemana-mana ke tempat yang mewah, oke. Terus dengan singkat, dia jatuh miskin dan saat ini masih hidup orangnya, dia bekerja sebagai buruh dan hidup dalam rumah kontrakan, Bapak Saudara. Karena tidak bisa mengelola. Sesuatu yang instan kita dapat, kita tidak dapat dengan pengelolaan yang baik, maka habisnya juga akan cepat gitu. Nah, satu cerita lagi ya, pasangan Bapak Saudara, Bapak Yosef sama Ibu Ibi namanya, itu memenangkan lotre senilai 5 juta US dollar ya, sekitar 76 miliar tahun 95. Nah terus udah gitu dia percayain istrinya nih, si Yosef percayain istrinya si Ibi untuk mengelolanya. Nah terus udah gitu setiap kali instruksi yang si Yosef minta, si Ibi tidak melakukannya. Sehingga si Yosef membunuh Ibi dengan menyuntikkan racun ke dalam tubuhnya. Oke. Nah, ini adalah beberapa cerita yang kalau Bapak Ibu Saudara pahami bahwa mentalitas instan itu sama dengan pembunuhan, Bapak Saudara. Kita membunuh diri kita sendiri kalau kita berharap sesuatu terjadi secara instan. Nah, apa yang bisa terjadi secara instan hari-hari ini, Bapak Saudara? Apa kira-kira? Banyak, Bapak Saudara. Judi online. Uangnya gampang apa enggak? Gampang. Judi slot. Asal kita dikasih berkat sama Zeus, kaya raya Bapak Saudara. Tapi mentalitas instan itu mendapatkan uang tidak dengan proses yang benar akan membuat kita membuang itu juga tidak dengan semestinya Bapak Saudara. Ini dilakukan oleh begitu banyak orang. Nah, dalam ruangan konseling, saya kemarin ketemu ngobrol sama klien saya. Seorang anak muda Bapak Saudara ya, penuh dengan potensi, dia ada dalam keluarga yang cukup gitu ya. Terus udah gitu saya tanya, saat ini kerja apa? Oh nggak kerja, kok dia bilang. Oh kenapa nggak kerja? Kamu kan masih sangat muda, kamu berpotensi kuliah, oh ya kuliahnya sudah lulus, sudah sangat baik, tapi memutuskan untuk nggak kerja. Kenapa nggak kerja? Dia bilang, papa nggak kasih, dia bilang gitu. Kenapa papanya nggak kasih anaknya kerja ya, saya pikir. Kenapa papa nggak kasih? Iya, sebab kalau kerja kan kurang lebih dapatnya berapa sih gaji sekarang? 5-6 juta mungkin gitu ya. Nah rumah saya agak jauh, jadi saya harus bawa mobil. Nah uang transport saya itu nanti ke tempat kerja, belum apa-apa mungkin kira-kira sebulan 2-3 juta, dia bilang gitu. Nah uang makan siang saya, ya mungkin sekitar 3 juta juga kali ya. Dihitung sehari berapa, uang ngopi Starbucks berapa gitu ya. Dan akhirnya kurang lebih pengeluaran saya habis ya sekitar 6-7 juta. Jadi kalau kerja 5-6 juta, buat apa kerja? Mendingan di rumah gitu. Terus saya tanya, menurut kamu kerja yang ideal gajinya berapa? Ya mungkin sekitar 20 kali kalau dia bilang. Oke, 20 juta ya. Saya nanya, ada gak orang yang kerja gajinya 20 juta? Jawabannya pasti ada, oke. Para manajer itu pasti gajinya 20 juta, oke. Nah sekarang saya tanya, bagaimana cara sampai di titik itu, sampai jadi seorang manajer, sampai kepada orang dengan gaji 20 juta,
tanpa pertama terlebih dahulu dia mengalami gaji 5 juta? Mungkin atau enggak? Tidak mungkin Bapak Saudara, kecuali perusahaan itu punya papanya. Oke? Nah, jadi yang penting di sini adalah bagaimana journey-nya, bagaimana prosesnya. Dari gaji 5 juta coba dihidupi, dia belajar sesuatu, dia mengembangkan dirinya, besok dapat promosi, ya kan, naik gaji jadi 6 juta, besok tiba-tiba dari staf biasa jadi asmen, gajinya naik jadi 8 juta, jadi manajer, ya kan. Terus udah gitu masuk ke direksi, dapatlah gaji 20 juta Bapak Saudara. Nah, itulah journey yang harus dia lakukan. Jadi, pola pikir untuk berpikir instan itu suatu yang membuat kita tidak mampu untuk meraih goal yang Tuhan inginkan untuk kita raih dalam hidup ini, Bapak Saudara. Ya. Dan yang ketiga, saya nggak boleh banyak waktu untuk dihabiskan hanya di slide ini, masih banyak nih slide saya, Bapak Saudara. Harapan yang tidak realistis, harapan yang tidak realistis itu seperti soda efek Bapak Saudara. Ya, seperti Coca-Cola yang baru kita buka gitu ya, sodanya tiba-tiba menyembur keluar dengan cepat, menjadi tinggi dengan cepat, tapi setelah itu dia habis dengan cepat. Nah, harapan yang tidak realistis itu juga kadang-kadang jebakan bagi kita, ya. Jebakan bagi kita bagaimana pada akhirnya karena kita berharap sama yang bukan-bukan, yang tidak rasional, yang delusional gitu ya, yang sifatnya halusinasi gitu, dan akhirnya kita pasti kecewa Bapak Saudara. Oleh karena itu kalau saudara berharap, pastikan harapan yang saudara punya dalam kepala saudara itu realistis, doable, oke, manageable gitu ya, sustainable, itu yang penting. Nah, yang keempat, konsep berserah yang salah. Nah, ini juga sering nih kita mengalami punya konsep berserah yang salah. Beberapa kali saya sudah bawakan hal ini di beberapa kesempatan di tempat ini ketika saya berbicara, bicara bahwa konsep berserah Kristen yang Alkitabiah adalah konsep menyerahkan. Ya, bukan memberikan Tuhan, membiarkan Tuhan melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. No, dalam ilmu kesehatan jiwa ada namanya teori locus of control, Bapak Saudara. Locus of control internal sama locus of control eksternal. Terbukti bahwa orang yang mengalami kemajuan dan begitu banyak progres dalam hidupnya, orang yang mempunyai pikiran, pola mindset, locus of control internal. Artinya apa? Locus of control ini berbicara bahwa apa yang terjadi dalam hidup saya itu sebagian besar dalam kendali saya. Artinya apa? Ada dalam lingkaran sesuatu yang bisa saya lakukan, saya bisa kerjakan. Nah, locus of control eksternal, orang yang mindsetnya berpikir bahwa ya ini semua terserah Tuhan. Semua datangnya dari Tuhan. Saya nggak punya kontrol apa-apa sama hidup saya. Nah, orang seperti ini penelitian membuktikan sulit sekali sukses. Sulit sekali tercapai cita-citanya. Ya, jadi konsep berserah yang salah itu membuat saudara pada akhirnya rentan untuk mencapai garis finish, Bapak Saudara. Ya, jadi konsep berserah itu adanya di belakang. Setelah saudara lakukan apa yang saudara harus lakukan, apa yang Tuhan mau saudara lakukan, baru saudara berserah. Saudara menyerahkan. Oke, Tuhan, saya mengelola bisnis yang Tuhan berikan sama saya. Saya sudah lakukan ini, saya sudah coba mengelola dengan baik. Saya coba atur keuangannya, saya coba atur karyawannya. Setelah saya lakukan semua yang harus saya lakukan, saya serahkan bisnis ini sama Tuhan. Oke, teman-teman yang sakit, jangan berharap berdoa sama Tuhan minta kesembuhan, tapi saudara nggak pergi ke dokter. Setelah saya pergi ke dokter ya Tuhan, saya menjalani terapi ini, terapi itu, saya makan obat yang harus saya makan, dan saya serahkan semua khasiat obat ini, terapi ini ke dalam tangan Tuhan. Itu konsep berserah yang sehat. Amin. Nah, terus udah gitu ada juga konsep iman yang salah, Bapak Saudara. Nah, ini juga kebanyakan kita berpikir bahwa iman memampukan kita menggerakkan Allah untuk melakukan hal yang kita ingini. Ya apa ya? Kalau kita beriman, maka apa yang kita ingini itu kesampaian Bapak Saudara. Nah, ini adalah konsep iman yang belum tentu benar. Saya nggak bilang 100% keliru, enggak. Tapi belum tentu benar. Saudara tahu Bapak teladan kita, Bapak orang beriman siapa namanya? Abraham, ya. Dituliskan sebagai Bapak orang beriman. Nah, saya baca ya, Bapak Saudara ya. Roma 4 ayat 1 sampai 3. Nah, kalau multimedia bisa bantu saya cari ayatnya, boleh. Tapi saya baca buat saudara, Roma 4 ayat 1 sampai 3. Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah. Tetapi tidak di hadapan Allah.
Sebab apakah dikatakan nas kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi firman Tuhan mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Jadi Abraham percaya sama Tuhan, Abraham beriman sama Tuhan, di sanalah yang membuat Abraham dipanggil dan dikenal sebagai bapak orang beriman, Bapak Saudara. Bukan karena Abraham menggerakkan Tuhan melakukan apa yang Abraham mau. Oke, satu ayat lagi di Ibrani 11 ayat 8, ini penting Bapak Saudara. Ibrani 11 ayat 8 mengatakan, karena iman Abraham taat. Karena iman, maka Abraham apa? Taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Jadi iman ini berbicara tentang ketaatan. Iman berbicara mengenai apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Bukan berbicara mengenai apa yang kita mau Tuhan lakukan. Abraham jadi bapak orang beriman. Ketika Tuhan pergi ke sana, suruh pergi, Abraham pergi ke sana, pergi dia Bapak Saudara. Oke? Yang lainnya pergi ke negeri yang padang rumputnya luas, ke Sodom, ke Gomora. Tuhan arahkan Abraham ke tempat yang lain, pergi dia ikut Tuhan. Itu iman. Karena teladan Abraham kita mengenal, oh ini bapak orang beriman. Karena apa? Karena dia taat melakukan apa yang Tuhan mau, Bapak Saudara. Jadi konsep iman yang benar perlu ada dalam kepala kita, dalam hati kita. Bahwa iman bukan mengenai Tuhan melakukan apa yang kita mau, apa yang kita minta. Tapi iman, kita melakukan apa yang Tuhan mau. Yang mengerti katakan amin. Nah, ada juga beberapa hal ya mengenai lubang jiwa, Bapak Saudara, mengenai kondisi psikologi seseorang, trauma seseorang yang membuat dia juga sulit mengambil keputusan atau gampang mengambil keputusan yang salah gitu ya. Saya banyak berada dalam ruang konseling membantu orang dengan lubang jiwa, dengan kesehatan mental yang berbeda-beda, dan pola kesehatan mental seorang ini bisa juga membuat seseorang itu sulit mengambil keputusan. Nah, iman di dalam proses kita akan berbicara siang hari ini 4 menu kita Bapak Saudara ya. Yang pertama adalah menjadi tawanan roh, yang kedua adalah resiko. Jadi saudara juga harus tahu resikonya Bapak Saudara. Dan yang ketiga adalah orientasi pertumbuhan. Dan yang keempat adalah fokus. Nah, Kisah Rasul 20 ayat 22. Kita baca sama-sama Bapak Saudara ya. Janji gak nih? Janji ya sama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi sebagai dan aku. Oke. Nah ini yang menarik Bapak Saudara ya, kata-kata ini jarang muncul dalam Alkitab Perjanjian Baru, tetapi sekarang sebagai tawanan roh ya, saya sertakan di situ Alkitab dalam bahasa asli Bapak Saudara. Jadi kalau di situ dituliskan sebagai kaimimi idu ego dedemonsto pneumati. Jadi artinya dedemenov, artinya kata deo, mengikat, terikat, terpasung gitu Bapak Saudara ya. Pneumati asal katanya adalah pneuma, artinya roh. Jadi diikat sama roh. Ini yang Paulus katakan, dia terikat, tertawan sama roh. Nah dalam terjemahan bahasa Inggris ada beberapa hal yang menarik, Net Bible dan NIV menggunakan kata completed by the Spirit. Jadi dia dikatakan bahwa dia dibelenggu sama Roh Kudus. Jadi Paulus dibelenggu sama Roh Kudus pergi ke Yerusalem. Jadi pada waktu itu Paulus sedang ada di Efesus Bapak Saudara. Ya, saya lanjutkan. Efesus itu apa Bapak Saudara? Efesus adalah tempat spesial bagi Paulus. Ya, di sana ada teman-temannya Paulus, ada Aquila, ada Priscilla ya. Sampai Paulus itu mati martir, itu Aquila sama Priscilla masih bersama dengan Paulus Bapak Saudara. Masih mendukung pelayanannya Paulus. Di penjara Aquila dan Priscilla juga terlibat dalam mengatur kehidupan jemaat, support kepada Paulus. Lukas juga ada di sana Bapak Saudara. Dan Aquila dan Priscilla ini sering banget dituliskan di suratnya Paulus, diterima kasihin sama Paulus gitu ya. Diucapin syukur sama Paulus. Nah jadi Paulus banyak teman di Efesus, dia betah di Efesus Bapak Saudara. Layaknya seperti kita betah di gereja ini, ada amin? Gitu dong, oke. Nah
Mayoritas umat Tuhan di Efesus itu bersaing dengan penyembahan dewa Artemis, tapi pelayanannya begitu efisien. Di Efesus ini mulai banyak diskusi tentang karunia-karunia roh gitu ya, Bapak Saudara. Dan juga pelayanan di Efesus ini begitu efektifnya sehingga keselamatan ini menyebar ke bangsa-bangsa non-Yahudi. Nah itu yang Paulus lakukan di Efesus, pelayanannya begitu efektif, meskipun dia hanya beberapa bulan di sana, itu menyebarnya sampai ke seluruh daerah di Asia Kecil. Tapi tuntunan roh itu, belenggu dari Roh Kudus itu, bisikan roh itu, membawa Paulus supaya apa? Tinggalkan Efesus, pergi ke Yerusalem. Nah saudara tahu, Paulus sadar benar ini berasal dari Tuhan. Dan juga Paulus sadar benar ini ada resikonya Bapak Saudara. Ya, resikonya apa? Tadi kita baca Kisah Rasul 20 ayat 22 sampai 22 Saudara. Sekarang kita baca ya sampai ayat 23-nya. Saya baca 22 dan 23. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Selain daripada dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku. Bahwa apa? Penjara dan sengsara menunggu aku. Penjara dan sengsara menunggu aku. Dia ditawan roh. Dia diinstruksikan sama Tuhan. Keluar kota Efesus, pergi ke Yerusalem. Buat apa? Buat masuk penjara, Bapak Saudara. Mau apa enggak? Iman membuat Paulus mau, Bapak Saudara. Oke, kita perlu iman ketika kita dalam proses. Iman membuat Paulus mengatakan iya sama rencana Tuhan. Mengatakan iya sama instruksi Tuhan. Pergilah dia ke kota Yerusalem, Bapak Saudara. Ya. Jadi, iman itu selalu berbanding sama resikonya. Paulus tahu resikonya enggak? Paulus tahu resikonya. Nah, ada dua zona dalam kehidupan kita, Bapak Saudara. Itu ada zona pertumbuhan sama zona kenyamanan. Prinsipnya selalu begini. Ya, di zona pertumbuhan minim kenyamanan. Dan di zona kenyamanan biasanya minim pertumbuhan, Bapak Saudara. Maka mana yang baik? Kalau saudara tanya sama saya, kalau tanya sama motivator, bilang keluar dari zona nyaman, ya kan? Tapi kalau saudara tanya sama saya bilang dua-duanya baik. Dua-duanya kita perlu, ya. Bahkan seorang tokoh dalam keilmuan psikologi positif berkata bahwa kebahagiaan itu adalah adanya seperti bandul yang bergerak dari zona nyaman ke zona pertumbuhan. Nah, selama bandul itu bergoyang, Bapak Saudara, maka itu kita bahagia. Ya, jadi berada dalam zona pertumbuhan terus gitu ya, seperti yang motivator bilang, keluar dari zona nyamanmu, ya kan? Semangat pagi, ya. Terus bagus apa enggak bagus, tapi terus ada di situ, stres kita, Bapak Saudara. Depresi kita. Ya, kita didesain untuk enggak terus-menerus mengalami progres yang masif terus-menerus, Bapak Saudara. Kadang-kadang kita mesti tarik diri sebentar, kita masuk ke dalam zona nyaman kita menikmati di situ, kita bersyukur di situ. Oke, jadi dua zona ini adalah zona yang penting dan perlu untuk kita miliki dalam hidup kita. Tapi prinsipnya adalah di zona pertumbuhan minim kenyamanan dan di zona kenyamanan minim pertumbuhan. Jadi tidak semua pergumulan itu buruk dan tidak semua berkat itu baik, Bapak Saudara. Oke? Ya, di zona pertumbuhan biasanya kita nggak nyaman ya. Kita rentan sama stres kalau di zona pertumbuhan. Kita beradaptasi di situ. Kita bertumbuh di situ. Kita mengembangkan skill yang baru, kita upgrade skill kita. Ya, biasanya tuh di zona pertumbuhan tuh banyak keluhan gitu. Aduh kenapa begini, aduh kenapa begitu gitu ya. Tapi setelah itu selesai, masalah demi masalah kita hadapi dan selesai, itu juga banyak ucapan syukur biasanya. Di zona pertumbuhan. Banyak orang yang masuk dalam ruang konseling ketemu saya, Bapak Saudara, itu kenapa masalahnya? Kelamaan di zona nyaman. Jadi hidupnya monoton. Aduh kok hidup gue gini-gini aja ya. Ya cukup sih cukup, cuman kok kayaknya gue gak berarti ya, gue gak bahagia. Gitu. Kenapa? Kelamaan di zona nyaman, Bapak Saudara. Oleh karena itu harga kenyamanannya, harga kebahagiaannya makin lama makin tinggi, makin lama makin mahal. Kalau misalkan saya di suatu momen ketemu Starling gitu ya Bapak Saudara, harga 5.000 udah happy, udah seneng, bisa minum kopi, seneng rasanya. Tapi ya orang yang sudah biasa mau minum kopi harga 50.000, awal-awal seneng apa enggak? Seneng, kopi cap lingkaran hijau Bapak Saudara, ya kan?
Nah, kopi cap lingkaran hijau harganya kurang lebih 50.000. Seneng apa enggak? Seneng. Tapi tiap hari minum kopi itu, seneng enggak? Enggak. Butuh kopi yang 100.000 untuk dia seneng. Untuk dia seneng butuh kopi 100.000 di traktir Bang Rudi, Bapak Saudara. Baru seneng gitu. Gembira pasti rasanya. Ingin saya merasakan kegembiraan itu. Nah, setelah biasa minum kopi 100.000, apa yang dia lakukan? Lama-lama seneng nggak? Nggak seneng juga. Lama-lama semuanya hambar. Butuh yang lebih mahal lagi, butuh yang lebih mahal lagi, ya kan? Saya pernah cerita di sini. Ada satu orang dikasih reward gitu ya. Karena pekerjaan kamu bagus, ya, kamu berkompeten, kamu aset berharga bagi perusahaan ini, maka kamu dikasih hadiah sebuah mobil. Wah, seneng banget, ya kan? Mobilnya apa? Ini Daihatsu Xenia buat kamu. Wow, dia pulang, dia bawa ke rumah. Papi, mami, aku dapat mobil baru dari kantor. Ayo kita jalan-jalan. Dia jalan-jalan, seneng banget, seneng banget. Bahagia apa enggak, besar? Bahagia kan? Besok mana dia bawa mobil ke kantornya baru. Dia lihat teman meja sebelahnya yang juniornya dia, masuknya lebih baru daripada dia, dapat mobil dari bosnya juga, mobilnya Honda CR-V. Seneng apa enggak? Belum tentu tetap seneng, Bapak Besar. Ya, jadi kebahagiaan itu begitu gampang ditwist gitu. Kebahagiaan kita begitu semu. Jadi jangan kelamaan juga di zona kenyamanan, Mbak Zara. Itu bisa membawa kita ke dalam hidup yang hampa. Oke? Nah, di zona pertumbuhan kita dapat mengembangkan talenta kita biasanya. Di zona nyaman kita bisa beristirahat, kita bisa merasa santai. Di zona nyaman itu kita bisa melakukan hal yang kita sukai. Apa itu hobi? Penting apa enggak penting, Mbak Zara? Oleh karena itu, Bapak dan Ibu nih, suami istri, ya, ayo kasih space kepada pasangannya tetap melakukan hobi yang dia suka. Karena ada rasa syukur di situ, ada kebahagiaan di situ, ada di zona nyamannya dia gitu ya. Nah, tapi tetap jangan terlalu lama-lama di zona nyaman. Kita harus terus bergerak dari zona nyaman ke zona pertumbuhan. Dari zona pertumbuhan cari zona nyaman gitu ya. Terus bergerak secara dinamis di situ. Nah, yang menarik adalah ada sebuah percobaan yang dilakukan oleh Robert dan John Dodson namanya pada tahun 1907. Nah, si Roberts dan si John ini dia meneliti ada gak sih hubungan antara kecemasan, antara stres dan depresi kepada prestasi. Ternyata ada, saudara. Orang yang terpapar sama stres dan kecemasan itu lebih cenderung lebih cepat menyelesaikan masalahnya. Nah, jadi uji cobanya itu dilakukan sama seekor tikus, ya. Jadi tikus dibikin labirin gitu ya, dibikin labirin. Si tikus ini harus ketemu jalan keluar, oke? Tikus yang dimasukkan ke dalam situ dan nggak diperlakukan apa-apa, dia akan cari jalan keluar, Bapak Saudara. Cuman dia jalan keluarnya lebih lama ketimbang tikus yang dimasukin ke labirin itu dan semenit sekali disetrum. Zet gitu ya. Jadi apa nih gitu ya. Kalau jadi tikus kan, aduh jalan keluar mana, kiri kanan ya. Tiba-tiba kesetrum. Aduh mesti cepet-cepet nih, semenit kemudian kesetrum gitu. Ini tikus jadi lebih cepat mau cari jalan keluar. Karena selama gue di sini, gue disetrum gitu. Jadi orang yang, saudara yang biasa terpapar sama cemas, sama stres gitu ya, it's okay. Itu ada manfaatnya buat kita, Bapak Saudara. Kita lebih gegas, kita lebih mengembangkan talenta kita lebih mengembangkan kapasitas sosial kita lebih mau berelasi dengan orang lain. Itu semuanya positif. Oke? Ya. Jadi jangan menganggap zona pertumbuhan, masalah saudara, sakit penyakit saudara, itu semua hal yang buruk buat kita. Enggak melulu seperti itu, Bapak Saudara. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini foto saya, Bapak Saudara. Ya, saya ingin cepat-cepat skip gambar ini. Cuman gambar ini punya cerita sama saya. Di era pandemi, saya pernah ceritakan ini di beberapa kali di Ignite, Bapak Saudara. Cuman semoga ini jadi berkat buat Bapak Saudara ya. Saya masih sekolah, saya harus menyelesaikan saya punya S3, Bapak Saudara. Di saat yang sama, bisnis yang saya rintis 22 tahun di pandemi kemarin roboh, Bapak Saudara. Jadi kami mengalami titik nyaris bangkrut. Dan di saat yang sama kami harus beradaptasi untuk pivot, mengembangkan kapasitas kantor ke hal-hal yang baru gitu ya. Nah, saya sebagai CEO di situ
Tadinya udah duduk manis aja Bapak Saudara. Oke lah melakukan kerjaan-kerjaan rutin. Tapi ketika perusahaan sudah di bawah titik minus Bapak Saudara, saya harus bergerak. Maka yang saya bisa lakukan adalah bidang yang baru di mana saya hubungan ini sama tukang-tukang. Yang tadinya sama anak buah saya harus bergaul sama tukang-tukang dan saya kerja biasanya tuh di atas jam 10 malam, Saudara. Dan di saat yang sama, tugas kuliah saya banyaknya minta ampun. Saudara tanya Pastor Aprius tuh, yang udah lebih dulu selesai daripada saya. Tugasnya banyak banget, buku yang harus dibaca banyak banget. Jadi saya tuh balapan antara kejar deadline sama nyelesain tugas kuliah, Bapak Saudara. Saya stresnya minta ampun. Saya sampai bingung gitu ya, ini kuliah apa berhenti aja, ya ampun Tuhan susah amat gitu. Tapi saya tahu di kuliah itu saya mengembangkan kapasitas saya mengembangkan apa yang saya tahu, Bapak Saudara, talenta saya, semuanya saya kembangkan di situ. Jadi itu penting bagi saya. Nah tapi di saat yang sama saya tetap harus kerja, Bapak Saudara. Kerja saya malam jam 10 malam, kadang-kadang sampai jam 9 pagi. Jadi di sela-sela kerjaan saya mesti cari tempat untuk saya kerjain PR kuliah saya, paper saya, Bapak Saudara. Dan tempat itu adalah tong sampah. Karena saya nggak boleh duduk di kursi tenan, saya melanggar aturan, saya hanya boleh duduk di fasilitas umum. Dan kalau duduk di kursi panjang itu tuh yang warna hitam, Bapak Saudara, yang warna itu tuh, saya taruh laptop saya di mana? Nggak ada meja di situ. Mejanya adanya di tempat sampah. Jadi kursi ini dan tempat sampah ini bersemester-semester saya gunakan tempat saya belajar, Bapak Saudara. Dan ketika saya di momen saya begitu stres, Bapak Saudara ya, saya curhat sama dosen saya. Dapat 4 halaman, Bapak Saudara. Wah, saya udah gak tahu mau ngomong sama saya curhat sama dia ya. Akhirnya saya kirim lewat email. Saya kirim lewat email. Dan dia juga gak bales sih gitu ya. Cuman ya semoga aja dia baca, syukur dia gak baca juga gak apa-apa. Penting saya udah berhasil curhat, Bapak Saudara. Saya memaparkan diri ada dalam zona pertumbuhan, mau gak mau sebegitu rupa. Ya, jadi hamba Tuhan itu juga bukan berarti hidupnya pasti berhasil. Jaminan garansi sukses, Bapak Saudara. Saya punya proses saya sendiri gitu ya. Dan di jam 10 malam sampai jam 9 pagi waktu saya kerja, itu break time tuh kurang lebih jam 2, jam 2 atau jam 3 subuh, Bapak Saudara. Saya cari kopi itu di trotoar di depan mall tersebut ya. Yang kadang-kadang ya cuman itu, saya nggak punya pilihan lain gitu, Bapak Saudara. Dan duduklah saya di trotoar itu. Tapi Saudara tahu gak? Ya, sampai saat ini kalau saya punya momen sulit, saya merasa diri saya mentok, saya punya masalah yang besar. Saya punya pergumulan, aduh Tuhan kira-kira ini masalah bisa selesai apa enggak ya? Saya lihat tong sampah itu Saudara. Tong sampah itu jadi monumen buat saya. Di sini dulu Tuhan pernah tolong saya. Ke depan, Tuhan pasti tolong saya. Lewat trotoar itu Bapak Saudara. Pernah satu malam saya punya masalah konflik sama istri saya. Saya pergi tinggalkan rumah saya bawa hati yang kesel banget. Kemana saya perginya? Saya pergi lagi ke trotoar itu. Dan saya lihat, di sini dulu saya pernah gak punya apa-apa. Saya ada di situ. Dan Tuhan tolong saya pada waktu itu. Hari ini Tuhan pasti tolong saya. Nah di perjanjian lama Tuhan suruh banyak bikin monumen-monumen. Ya kan, bikin peringatan. Kalau kamu ngeliat tugu, kamu ingat kebaikan Tuhan apa yang pernah alami. Saudara juga bikin peringatan tugu-tugu saudara sendiri. Tugu saya kebetulan wujudnya tong sampah, Saudara. It's okay. Ya. Napak tilas kembali. Review kembali. Kalau saudara kehilangan kegairahan dalam rumah tangga, review kenapa dulu saya mulai rumah tangga ini. Review dulu saya seberapa cinta sama pasangan saya ya. Review kalau saudara mulai kira-kira hilang semangatnya dalam pelayanan. Ingat, kapan dulu Tuhan menyuruh saudara untuk mulai pelayanan ini? Kembali ke titik itu, dengar lagi suara yang sama Bapak Saudara. Kalau dalam saudara pekerjaan jenuh, pikirin lagi kenapa dulu saya memulai pekerjaan ini. Tuhan kasih saya visi apa dalam pekerjaan ini. Kembali ke titik itu lagi Bapak Saudara. Saudara akan dapatkan semangat yang baru lagi. Maka saudara akan dimampukan untuk setidaknya melangkah lagi. Karena dalam Tuhan, perjalanan saudara itu jauh lebih penting, proses lebih penting daripada hasil. Amin. Saudara masih bersama dengan saya? Yes, thank you. Nah, Tuhan kita itu sangat tertarik dengan pertumbuhan Bapak Saudara. Ya, di dalam Tuhan sebagai anak-anak Tuhan,
Semestinya pilihan kita tuh cuma dua, Bapak Saudara. Either we win or we learn. We never lose. Kita nggak pernah kalah, Bapak Saudara. Di hidup ini, dalam pertarungan iman kita, kemungkinannya cuma dua. Kita menang atau kita belajar sesuatu. Kita kalah. Kalau kita beneran kalah dan kita nggak belajar apa-apa, saudara, itu udah paling menyedihkan. Jadi pastikan di momen-momen pahit dalam hidup saudara, saudara belajar sesuatu. Oh Tuhan, terima kasih ya. Saya mungkin belum berhasil, tapi saya belajar. Saya udah berusaha sampai sebegini. Next time saya mau berusaha lebih keras lagi. Tuhan, mungkin saya belum dapat kepercayaan Tuhan kali ini untuk melakukan hal tersebut. Tapi saya belajar bahwa saya mungkin kurang disiplin, saya mau disiplin lagi. Ya, saya belajar, saya kurang cakap keterampilan saya mau naikin lagi keterampilan saya. Oke, jadi dalam Tuhan, either we win or we learn. Itu doang, Bapak Saudara. Ya, nah kemarin kita ada suatu event namanya Appreciation Night, Bapak Saudara. Ya, kebetulan puji Tuhan saya diundang, Bapak Saudara. Nggak seperti Kak Okta nggak diundang. Mana Kak Okta? Nah, setiap kita itu diberikan souvenir tuh dia Kak Okta. Kak Okta tidak diundang. Nggak punya kan ini kan? Saya punya. Nah, saya diberikan sama Pastor Nando, sebuah souvenir, tanda terima kasih. Pastor Nando mengapresiasi pelayanan kami semua dengan ini, Bapak Saudara. Ya, cenderamata sekop. Bagi saya ini maknanya dalam banget. Artinya apa? Kita nih masih di ladang. Kita masih terus harus bekerja, Bapak Saudara. Gereja kita belum matang. Masih banyak yang harus dikerjakan. Saudara yang mulai kehilangan panggilan pelayananmu, ingat, Tuhan itu sangat berorientasi pada pertumbuhan. Ya, Tuhan pengen saudara bertumbuh. Dengan apa, saudara? Kerja, Bapak Saudara. Ada di ladang. Sekop ini alat bantu kita. Ini jadi peringatan bagi saya, oh iya, saya masih harus kerja di sini. Saya masih harus melakukan sesuatu, membawa manfaat, berdaya guna bagi komunitas ini. Kenapa? Belum, goal kita masih jauh di depan, teman-teman. Teman-teman semua pelayan Tuhan, yuk sekali lagi, lebih semangat lagi kita mau planning apa yang harus kita lakukan. Ada bagian Tuhan, ya ada, tapi ingat ada bagian kita, apa? Kerja, Bapak Saudara. Lakukan sesuatu buat Tuhan. Masih begitu banyak jiwa-jiwa di luar sana butuh pelayanan kita. Dan saya mengapresiasi juga begitu banyak teman-teman di sini luar biasa. Terus setia dalam melayani Tuhan, terus mengembangkan dirinya, terus bayar harga, ya. Terus percaya meskipun situasinya sulit gitu. Kita organisasi yang relatif baru, kita sama sekali nggak sempurna, kita diterpa isu miring berkali-kali. Kita diasumsiin negatif, terutama dari pastoral, Bapak Saudara. Tapi apa, saudara? Kita terus bekerja, kita nggak peduli sama itu. Kita banyak kekurangannya, kita nggak peduli. Kita iman untuk berproses. Kita merelakan diri kita untuk berproses, nggak apa-apa. Nggak apa-apa diomongin orang. Nggak apa-apa mengalami situasi yang nggak ideal. Tapi kita punya fokus, kita punya goal, kita punya tujuan. Kita mau untuk berproses. Itu Galilee. Tepuk tangan buat kita semua. Haleluya. Nah, saudara mau hidup dengan punya konsep pengharapan yang benar kepada Tuhan? Mau saudara? Amin. Nah, konsep pengharapan kepada Tuhan itu adalah domino efek, saudara. Pengharapan, kalau kita mau memiliki pengharapan sama Tuhan, ya, itu adalah seperti yang dikatakan di Roma 5 ayat 3 sampai 5, dan bukan hanya itu, kita malah bermegah juga di dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Siapa yang tadi bilang mau punya konsep pengharapan yang benar? Oke? Tadi yang bilang amin, saudara. Saudara yang mau punya konsep harapan yang benar, obatnya adalah kesengsaraan. Karena kesengsaraan menimbulkan, gara-gara kita sengsara, kita bisa tekun. Ya, orang yang nggak sengsara, yang ada dalam zona nyaman bisa tekun apa enggak? Susah, Bapak Saudara. Ya, orang yang punya
tanggungan, orang yang punya cicilan umumnya lebih tekun. Ya, karena kalau dia nggak tekun dia sengsara terus Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi karena dia sengsara, dia punya beban, dia jadi pribadi yang tekun. Oke. Nah, karena tekun, dia jadi tahan uji. Karena dia tekun, dia melakukan itu terus menerus gitu, lama-lama yang tadinya aduh melakukan pekerjaan ini susah tapi dia tekunin gitu ya. Susah gak? Ya gak susah bagi saya ya. Tadi ngelihat saya pemain drum gitu Bapak Saudara ya. Dia gak ngeliatin instrumennya Bapak Saudara ketika dia main. Susah apa enggak? Bagi saya susah. Susah ini main drum kayak begini nih ya. Santai aja mainnya gitu kan. Karena saya juga suka gitu ya sama drum gitu. Dan saya tahu susahnya tuh gimana. Tapi karena dia tekun, bagi dia udah gak susah lagi Bapak Saudara. Oke, bagi pemain keyboard gitu ya. Main keyboard susah apa enggak? Wah, bagi saya perlu mujizat untuk bisa main keyboard Saudara. Tapi karena pemain keyboard kita tekun, dia relax aja bisa sambil merem-merem gitu kan. Ya, karena apa? Karena tekun. Ya, jadi setelah tekun itu dia jadi tahan uji, jadi biasa aja gitu. Apapun yang saudara lakukan, saudara perlu tambahkan ketekunan Bapak Saudara. Karena kalau saudara tekun, saudara akan tahan uji. Ujian itu biasa aja jadinya. Oke? Dan setelah tahan uji, itu menimbulkan pengharapan. Saudara tahu di depan sana itu mungkin dilakukan, possible. Ya, saudara berharap dan saudara bisa achieve hal itu. Jadi untuk saudara punya konsep pengharapan yang benar, minta sama Tuhan. Apa mintanya? Kesengsaraan. Nah, jadi kalau harapan adalah domino efek dari kesengsaraan, mestinya saudara ya, kita ganti doa kita. Dari Tuhan saya minta berkat Tuhan. Dari Tuhan saya minta mujizat Tuhan. Tuhan saya minta disembuhkan. Saya minta diberkati. Ganti jadi Tuhan, kalau penyakit ini bisa membawa aku lebih dekat sama Tuhan, aku gak apa-apa tetap sakit. Kalau masalah ini bisa membawa aku mengalami Tuhan, terima kasih buat masalah ini Tuhan. Kalau pencobaan ini gitu ya, kalau kesengsaraan ini bisa bikin aku lebih mengenal Tuhan, gak apa-apa ya Tuhan. Mestinya doa kita begitu. Karena orientasi kita adalah mengenal Tuhan, mengalami Tuhan. Gak melulu masalah selesai, Tuhan jadi apa di hidup kita? Ya, gampang jadinya Bapak Saudara. Oke, nah kemarin saya baca sebuah buku, udah cukup lama, namanya judulnya Psychology of Money, ya, karya Morgan Housel. Jadi Morgan Housel bilang, orang yang mendapat kekayaan tanpa proses, itu umumnya dia nggak bisa memaknai kesuksesannya itu, jadi hanya sekedar pamer, dia bilang. Kondisi kekayaan itu ada dua macam, yaitu wealth dan rich, kata si Psychology of Money ini. Ya. Maknanya sama, kaya gitu ya. Tapi wealth adalah sebuah kekayaan yang tidak terlihat. Bisa jadi kaya dalam bentuk yang sangat abstrak. Bisa jadi tabungan, bisa jadi aset, investasi, skill, relasi. Itu bisa jadi sebuah kekayaan. Tapi yang namanya rich itu sebuah yang terlihat. Oh, gadgetnya terbaru. Ya kan, iPhone 18 Pro Max kayak Kak Okta punya mungkin. Ya. Sudah 4 generasi lebih baru dari yang beredar sekarang. Nah terus mobilnya mewah, rumahnya besar gitu ya, badannya kecil. Nah jadi itu kita lebih fokus sama hal-hal yang terlihat gitu ya. Nah jadi Psychology of Money bilang begitu. Jadi yang harus kita kejar mestinya bukan kekayaan, tapi pertumbuhan, gitu. Oke? Nah, jadi orang yang terlihat kaya itu sangat mungkin hutangnya banyak. Karena apa? Karena nggak punya pertumbuhan dalam pengelolaan, Bapak Saudara. Ya, nah kita mesti usahakan pengelolaan itu. Nah, puji Tuhan, waktu saya udah habis ya padahal. Ya udah saya cepat Bapak Saudara ya. Oke, yang terakhir, fokus. Nah, jadi dalam tulisan-tulisan Paulus, itu Paulus sering banget ambil contoh, itu kompetisi olahraga ya. Paulus sering ambil contoh para pelari, petinju gitu kan ya. Nah, jadi atletik ini sangat populer pada masa itu ya, di Yunani Romawi,
Nah, terus udah gitu seperti yang kita tahu Olimpiade juga diadakan pada tahun 776 sebelum Masehi gitu ya. Dan Olimpiade ini sudah dijadikan sebuah momen yang sangat agung. Jadi pada waktu itu orang-orang muda berlomba untuk jadi atlet, Bapak Saudara. Nah, tulisan Paulus di Filipi 3 ayat 12 sampai 14, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkap, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Nah, juga di 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27, Bapak Saudara. Jadi pada waktu itu di zamannya Rasul Paulus ada namanya game namanya Panhellenic namanya. Nah, game Panhellenic ini itu kalau menang itu dapat rajutan daun, Bapak Saudara, ya mahkota gitu ya, tapi terbuat dari daun, daun pinus sama daun seledri, Bapak Saudara. Nah, terus udah gitu di permainan tersebut itu nggak ada seperti Olimpiade, medali emas, medali perak atau medali perunggu. Yang ada adalah pemenang, selebihnya kalah. Oke, jadi nomor 2 itu nggak berarti. Nomor 2 bukan pemenang. Nomor 2 bukan pendapat medali perunggu, perak. Nomor 3 apalagi gitu ya. Pokoknya yang menang cuma 1, selebihnya kalah. Oleh karena itu Paulus dengan latar belakangnya dia tulis di 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya 1 orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh 1 mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh 1 mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya setelah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Di banyak tulisan yang lain, di 2 Timotius 4 ayat 7, Paulus menuliskan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Filipi 3 ayat 14, aku berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, panggilan sorgawi dalam Allah, dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi Paulus banyak mengumpamakan pertandingan iman kita sebagai pertandingan olahraga, seperti pertandingan olahraga yang kita harus fokus. Kita harus tahu target kita apa, tujuan apa, lari ke situ sedapatnya. Karena cuma 1 yang dapat hadiah, Bapak Saudara. Nggak ada medali perak, nggak ada medali perunggu, kita harus jadi pemenang. Caranya gimana? Fokus, Bapak Saudara. Oke, jangan terlalu banyak mau mengerjakan terlalu banyak hal sehingga saudara kehilangan fokus, akhirnya nggak jadi. Dan banyak hal itu juga nggak jadi apa-apa, Bapak Saudara. Fokus itu penting. Amin. Setia untuk melakukan apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita, itu penting, Bapak Saudara. Oleh karena itu iman dalam pertandingan, Bapak Saudara. Kita sudah belajar pada pagi hari ini. Kita merelakan diri kita untuk menjadi tawanan roh. Ya. Roh yang bisa membisikkan pada kita, mewhisper kita. Ya, dalam Providentia Dei yang artinya Allah menyediakan di depan. Sebuah kata yang sangat saya suka. Providentia Dei. Allah terlebih dahulu menyediakan. Oke. Kita menjadi tawanan roh, kita bergerak sesuai dengan panggilan kita. Tuhan yang memanggil kita, Tuhan yang mengarahkan kita. Kita sadar resikonya, Bapak Saudara. Dan kita punya mindset yang benar dengan orientasi pertumbuhan. Serta kita mengerjakan dengan setia, dengan fokus apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Saudara diberkati oleh firman Tuhan pada siang hari ini, mari kita bangkit berdiri, kita beri tepuk tangan sama-sama buat Tuhan kita Yesus.